Benar ya Bapa, Engkaulah alasan kami boleh ada Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami tidak bisa hidup lepas daripada kasih-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Sekalipun Tuhan kami lelah, tapi malam hari ini kami rindu akan Engkau. Kami mau datang mencari wajah-Mu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Puaskan setiap kami, jangan biarkan satupun di antara kami pulang dengan kosong Tuhan. Tapi bila malam hari ini ada perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan, sehingga ada pertumbuhan Tuhan di dalam hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Kami boleh semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan waktu dan tempat dalam tangan-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, butuh pengurapan daripadamu. Urapi Tuhan, pakai bibir mulutku Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan adalah kebenaran-Mu Tuhan. Boleh memerdekakan, boleh menyembuhkan, memberikan semangat yang baru Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami serahkan waktu dan tempat dalam tangan-Mu. Segala Tuhan panah api si jahat dalam bentuk pencurian firman Tuhan. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kau kuduskan ruangan di tempat ini dengan kuasa darah anak domba Allah. Tuhan terima kasih, berbicaralah, kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, kita ketemu kembali malam hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan, ya semua karena Tuhan baik. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk sama-sama boleh belajar untuk sharing firman Tuhan ini. Tema firman Tuhan malam hari ini saya memberi judul adalah pertumbuhan mendewasakan hubungan. Dalam kehidupan kita secara jasmani ya, ketika kita punya anak, seringkali ketika kita lihat pertumbuhan anak kita tidak sesuai sebagaimana mestinya anak-anak yang seharusnya. Kita maka cepat-cepat mencari dokter untuk terapi atau sebagainya. Kalau kita lihat anak kita lambat untuk berkata-kata, ya kita cepat-cepat cari dokter. Bagaimana terapi supaya dia bisa cepat berkata-kata. Kalau kita lihat dia lambat untuk berjalan, kita juga terapi bagaimana cari dokter, berusaha bagaimana supaya anak kita itu bisa tumbuh sebagaimana mestinya. Seperti anak sedia kala. Kan demikian ya. Begitu juga pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau kehidupan kita hanya ketika kita percaya Yesus, terus kita sekat di tempat sampai kepada lahir baru. Tetapi ada bagian daripada kita. Ya, kita harus kerjakan lahir baru kita itu sampai serupa seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi banyak di antara kita hanya cukup sampai lahir baru. Stop sampai di situ, akhirnya apalagi kita sampai ada punya kekerasan hati, itu sangat ngeri. Karena sebagian udah menguasai firman, jadinya istilahnya orang ngomong apapun istilah firman itu gak mempan lagi. Karena udah biasa kita mendengarnya. Kenapa? Karena ada kekerasan hati dalam kehidupan kita. Ya, yang Allah maukan adalah dalam kehidupan kita bebaskan Roh Kudus bekerja. Jadi ketika kita lahir baru, ada bagian-bagian dalam kehidupan kita mengejar bagaimana keserupaan seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau. Di dalam Roma 8 ayat 30 sampai 29 sampai 30, saya bacakan ya firman Tuhan ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, supaya ia, anaknya itu, Yesus Kristus menjadi sulung di antara banyak saudara. Terus dikatakan ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, kita lihat ya. Jadi Tuhan mau ya kita itu dari semula. Tuhan katakan sejak kita dalam kandungan ibu kita, ketika sel telur sperma ketemu, Tuhan itu sudah tahu kehidupan kita. Tuhan sudah memilih hidup kita. Yang Allah maukan dalam kehidupan kita itu, yaitu kita menjadi serupa segambaran anaknya. Jadi ada rencana Allah dalam setiap kehidupan kita.
Kita tidak hanya sampai kepada pertobatan, kepada lahir baru. Tapi Allah mau setiap kita terus bertumbuh mengejar kesempurnaan seperti Kristus Yesus Tuhan. Begitu juga dalam hal rohani. Jadi kita nggak bisa stop sebagai orang percaya lahir baru. Tapi kita dituntun untuk perkembangan, pertumbuhan sebagaimana seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu ya, kita itu bisa ukur bagaimana kita itu udah bertumbuh apa belum ya gitu loh. Ya, jadi pertumbuhan seseorang itu tidak bisa diukur berapa banyak dia itu baca firman dalam satu hari. Tidak juga bisa diukur, oh pinter banget dia berdoa, oh hebat sekali loh, enak banget didengar. Juga tidak bisa diukur, oh dia rajin banget loh, pelayanan paling rajin, datang paling cepat, pulang paling lambat. Ya, atau oh dia itu hebat loh menangin jiwa. Mana-mana Injil bisa dia menangin jiwa, banyak jiwa dia dibawa. Tapi satu hal saya mau katakan, itu bukan merupakan sebagai suatu tolak ukur di dalam kedewasaan kita di dalam Tuhan. Ada bagian-bagian dalam kehidupan kita, Allah taruhkan kepada kita itu untuk penginjilan. Kita lihat dia begitu gampang nginjilin orang, orang itu gampang sekali percaya Tuhan. Kadang kita nginjilin orang sampai berbusa-busa, ya kayaknya gak didengar gitu loh. Karena setiap kita punya bagiannya masing-masing. Ya, karena kita sebagai anggota Kristus, kita punya bagiannya masing-masing. Sudah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Kedewasaan kita, pertumbuhan kita di dalam Tuhan tidak ditentukan itu semua. Tetapi itu semua juga merupakan salah satu. Ya, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jadi sejauh mana kita bertumbuh serupa seperti Kristus. Kita bisa mengukurnya yaitu dalam hal-hal yang sederhana. Ya mungkin dulu itu kita suka tersinggung. Sekarang kita coba renungin. Aku masih suka gampang tersinggung gak ya gitu loh. Seringkali orang berkata sedikit aja kita kayaknya nyenggol aja udah mau bacok nih. Kesel banget rasanya. Ya amarah kita kayaknya mau meluap. Kita ngegas, orang belum ngomong apa-apa padahal. Baru mau mulai permulaan. Wow udah ngegas dia, udah lari 120, udah kencang sekali. Tapi kita bisa menilai diri kita, sudah bertumbuhkah saya? Ya, apakah saya masih gampang tersinggung ya? Jadi nggak usah dijawab ya, nanti jawab sendiri aja. Kalau kita, oh ya Tuhan saya belum berubah ya, saya masih suka tersinggung loh Tuhan. Mengaku di hadapan Tuhan aja. Yang kedua, apakah saya semakin tidak gampang kecewa? Ya sekarang ini banyak orang dikit-dikit kecewa. Jadi kita kayak jaga dia satu gelas di dalam air gitu loh. Mesti hati-hati banget ngomong. Kayaknya kita udah hati-hati banget, masih ada kecewa. Jadi gak gampang ya. Padahal kita ngomongnya baik-baik loh, niatnya baik banget. Tapi bisa diartikan salah gitu loh. Hal-hal kayak begitu, itu adalah sebagai suatu contoh pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Ya, atau kita ketika mungkin dalam forum kita ada kasih masukan, ketika masukan kita itu tidak diterima orang, ketika kita diabaikan, merasa nggak dihargai, apakah kita kecewa? Di situ juga sebagai suatu tanda, apakah kita sudah bertumbuh apa belum? Kita sudah berubah apa belum? Ya, sampai di mana pertumbuhan saya di dalam Tuhan? Jadi tidak berarti pengiringan kita sekian lama itu menjamin pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau anak kecil kan gampang sekali kita lihat pertumbuhannya ya. Anak kecil itu gampang kita lihat. Belum lihat kemarin saya ketemu teman saya. Dulu itu gak ingat banget anaknya itu doyan banget makan tomat gitu. Satu tomat itu dia makan sampai dia bilang pipinya itu kayak tomat gitu. Aku bingung anak sekecil itu doyan banget makan tomat. Kemarin saya ketemu dia masih pakai dot gitu tiduran begitu badan gede begitu. Lucu banget saya bilang nggak kayaknya belum begitu lama nggak ketemu. Sekarang udah tambah panjang tambah tinggi gitu. Dia kan tiduran gitu kayak tinggi gitu loh. Ya, kalau anak pertumbuhannya kan kita bisa lihat makin tinggi, giginya mulai tumbuh. Ya, kalau anak-anak sekolah udah mulai sekolah, bacanya mulai lancar, tulisnya udah mulai bagus gitu loh, nggak karu-karuan. Jadi pertumbuhan anak itu kita kan gampang sekali menilainya ya. Sebagaimana di dalam kerohanian kita juga demikian.
Di dalam kita lihat contoh ya, di firman Tuhan di Lukas 22 ayat 24, yaitu di firman Tuhan ini adalah pertengkaran bagaimana murid Yesus waktu itu mereka mempertengkarkan bahwa siapa di antara mereka itu lebih besar. Jadi siapa di antara mereka itu akan menjadi pemimpin gitu loh. Ya, jadi itu nggak jauh bedanya dengan anak-anak yang seringkali kalau dulu kan aku ingat waktu aku SD itu kan sama teman. Kayaknya aku lebih tinggi deh. Enggak, saya lebih tinggi katanya sampai kita jinjit-jinjit gitu loh. Ya, enggak jauh bedanya seperti itu. Jadi siapa yang paling besar di antara kita? Ya, jadi istilahnya mau memimpin, saya lebih hebat dari kamu. Jadi enggak mau kalah gitu loh. Jadi sama halnya dengan murid-murid Tuhan Yesus waktu itu saling memperebutkan jabatan. Ya, sama halnya juga kita di dalam komsel. Kita seringkali salah paham, padahal jiwa itu Tuhan punya loh. Tapi seringkali kita merasa, dia mulai nanya-nanya nih. Apalagi waktu SPK, mungkin dipimpin SPK masih merasa dia komsel saya kayaknya nih. Kayaknya dia mau coba-coba nih anggota saya gitu loh. Padahal jiwa itu kita tahu loh, jiwa itu Tuhan punya loh. Kita itu hanya ditugaskan ya untuk melayani. Jadi jangan sampai kita punya hati untuk memiliki, bahaya sekali. Ya, jadi bagiannya kita lakukan, jangan mengambil bagiannya Tuhan. Jiwa itu milik Tuhan. Apalagi kalau ada yang bantu memperhatikan jiwa yang kita layanin, itu puji Tuhan banget. Kita sangat bersyukur, kenapa? Dia akan semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Semakin banyak yang mendorong dia untuk mengenal Tuhan, orang ini akan semakin jadi. Pengenalan dia akan Tuhan itu semakin cepat. Daripada kita sendiri yang harus begitu untuk layani. Tapi seringkali ini menimbulkan suatu kesalahpahaman di antara kita. Hal ini sering banget terjadi. Merasa domba saya dicuri, ya, merasa dia mau tarik domba saya. Tapi ingat baik-baik, domba itu milik Tuhan, bukan milik saya dan Bapak Ibu. Amin. Ya. Terus kita harus juga ingat satu hal ya. Suami kita, usaha kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, itu semua juga milik Tuhan. Jadi jangan sampai kita memiliki hati untuk memiliki. Jadi apapun yang pada kita, ingat itu titipan Tuhan kepada kita. Jadi jangan sampai kita punya ambisi, istilahnya kita mau memiliki. Jadi kita kontrol sampai sedemikian. Jangan sampai demikian ya Bapak Ibu. Jadi anak kecil juga demikian, setelah dia dewasa, ya. Jadi kita tidak bisa melihat pertumbuhan fisiknya lagi. Nggak mungkin seseorang udah dewasa dia bilang, lu lihat saya udah dewasa ya, lihat nih saya udah dewasa. Nggak ada, berarti itu ada masalah orang itu. Kedewasaan seseorang nggak perlu dipertanyakan lagi. Tapi kedewasaan seseorang akan dituntut dengan apa yang dia lakukan. Kalau kita udah dewasa, biasanya kan mereka untuk berkeluarga. Ketika dia berkeluarga, dia harus bertanggung jawab dalam keluarganya. Dia harus menjadi imam dalam keluarga, membawa anak istrinya untuk datang kepada Tuhan. Nah, itu tuntutan kita di dalam Tuhan. Kalau kita sebagai karyawan kerja, ya kita harus kontribusi untuk perusahaan. Kita harus bertanggung jawab dengan apa pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Ya, kalau kita di dalam masyarakat juga, kita harus bertanggung jawab ya. Sumbang asi untuk sosialisasi di dalam masyarakat. Itu ada bagian kehidupan kita sebagai orang-orang dewasa. Begitu juga kita dalam Tuhan. Ketika kita dewasa, jadi kita nggak hanya sekat di dalam di tempat aja. Tetapi kita punya bagian, yaitu ambil bagian dalam pelayanan. Ya, kita harus fokus supaya kehidupan kita itu bisa bertumbuh. Semakin hari semakin bertumbuh. Ketika kita melayani, kita itu akan semakin cepat bertumbuh. Karena kita akan mendapatkan makanan yang kita dapat kita salurkan. Itu akan membuat kehidupan kita itu semakin sehat. Ya, jadi bagaimana kita melayani? Jadi bukan untuk manusia, tapi kita melayani, kita mengikuti teladannya Kristus. Ya, bagaimana anak manusia datang, Yesus Kristus datang, yaitu untuk melayani, bukan dilayani. Tapi banyak seringkali kita punya sikap hati yang salah. Maunya kita itu dilayani. Terutama dalam beberapa komsel yang saya datang juga demikian. Ada sebagian dewasa, oh iya aktif banget, rajin banget, bagus banget apalagi ada jiwa baru. Tetapi ada sebagian
maunya dilayani, makan aja mesti disuruh, kalau perlu disuapin. Kadang aduh Tuhan, gue bilang ini orang, kalau orang baru oke lah kita maklumin lah gitu loh. Masih baru, masih malu-malu. Ini udah puluhan tahun tapi kenapa masih begini? Gitu loh. Kenapa mesti demikian? Harusnya kita ambil bagian, ikut serta gitu loh. Kayak ada teman saya kemarin sharing seperti ini. Oh dia merasa, oh si ini begini loh. Kayak nggak kayak dulu lagi kayaknya. Saya bilang setiap kita, kayak kita dalam keluarga juga demikian. Kita sebagai anak pertama, ketika mama kita melahirkan adik lagi, kita sebagai anak pertama kita kan harus ikut serta, ikut membantu. Kita malah disuruh-suruh, kok ambilin susu, ya ambilin mangkok buat adik mau disuapin makan atau apa, kita disuruh-suruh. Jadi nggak mungkin kita itu malah duduk mama yang layanin kita. Jadi mama kapan sempatnya mau layanin kita, layanin adik kita. Badannya bisa pecah dari dua. Gitu loh. Begitu juga kita di dalam komsel. Dalam komsel juga demikian, kita harus ambil bagian. Lihat orang baru kita harus cepat aktif bagaimana supaya yang orang baru ini bisa merasakan ya ada keluarga di dalam komsel itu, merasa disambut, merasa dihargai. Terus dalam konteks hubungan orang dewasa ya tidak mempersoalkan masalah boleh atau tidak. Ya, tetapi satu hal yang dipertimbangkan adalah apakah berguna atau tidak bagi hubungan Tuhan dan sesama. Itu yang perlu dipertanyakan. Terus dalam Tuhan juga membangun hubungan dengan Tuhan juga apakah hal itu membangun atau tidak ya. Bukan masalah boleh atau tidak, tetapi masalahnya berguna atau tidak, masalahnya itu membangun atau tidak hubungan kita dengan sesama. Jadi bukan masalah boleh tidaknya. Kemarin saya sempat ditanya sama teman saya, dia bilang begini, "Ceh, saya mau tanya dong Ceh, boleh gak sih kita minum wine?" katanya. Kayak anggur berjamuan itu kan ada arak-araknya kan Ceh. Emang boleh kita minum katanya. Ya saya bilang bukan masalah boleh apa enggaknya. Kalau anggur itu kita angkat kan kita percaya itu darah Yesus. Kita minum ya tuh darah Yesus bersatu dengan kita. Ya mengampuni dosa kita, memulihkan hidup kita. Sakit kita disembuhkan. Kalau masalah wine dia bilang kayak bir boleh gak sih diminum? Saya bilang sekarang bukan masalah boleh apa tidak, masalahnya itu berguna apa tidak. Nah, kalau kita minum sedikit, istilahnya untuk menghangatkan badan kita, apakah itu dosa? Menurut saya juga tidak, gitu loh. Kalau minum banyak-banyak sampai mabuk, ya itu nggak boleh, ya itu dosa. Kau bilang tubuh kita itu kan bait Allah, ya tubuh kita bait Allah. Lu kan tahu apa yang boleh masuk ke tubuh kita. Lu tahu itu racun kayak rokok. Emang di Alkitab catat nggak boleh merokok? Nggak ada kan? Pernah ketemu ayatnya? Nggak ada kan kita ketemu ayatnya tidak boleh merokok. Tapi kenapa kita bilang tidak boleh merokok? Karena kita tahu tubuh kita itu bait Roh Kudus. Ketika kita merokok, kita merusak bait Allah. Sedangkan di kotak rokok itu sendiri aja mencatat bahwa merokok menyebabkan hipertensi dan kanker segala macam. Berarti itu kan suatu larangan, merusak tubuh kita. Kalau kita tahu itu merusak tubuh kita, kalau itu tidak berguna bagi tubuh kita, untuk apa? Itu permasalahannya. Bukan masalah boleh apa tidak. Masalah itu berguna apa tidak. Masalah itu membangun apa tidak. Itu yang penting. Terus kita melihat ya, begitu juga kita dalam Tuhan. Kalau kita dewasa ya kita pasti ambil bagian di dalam pelayanan sebagaimana di dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan begini firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Karena hidup kita itu sudah ditebus, dibayar lunas oleh Yesus. Jadi kita itu wajib mengikuti keteladanan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, fokusnya kita itu kepada bukan aku lagi, tetapi kepada Tuhan dan sesama. Terus dalam konteks hubungan, orang dewasa itu tidak mempersoalkan boleh atau tidak. Dalam 1 Korintus 10 ayat 23, firman Tuhan yang tadi saya katakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Ya, jadi katakan bukan segala sesuatu itu istilahnya membangun enggak.
Ya, segala sesuatu itu berguna enggak? Jadi kalau tidak membangun dan tidak berguna untuk apa gitu loh. Terus Bapak Ibu saya mau katakan, di dalam komsel juga seringkali kita terjadi perselisihan, permasalahan. Sesungguhnya itu adalah untuk membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Amsal 27 ayat 17 katakan, manusia menajamkan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, karena Tuhan mau setiap kita itu bertumbuh pengenalan akan Dia. Jadi kita itu semakin serupa seperti Kristus. Jadi kita bisa dewasa melalui hubungan dengan sesama. Ya, hanya orang dewasa itu bisa bertahan dalam penderitaan. Anak kecil itu nggak mungkin dia bisa bertahan dalam penderitaan. Ketika dia mengalami sakit aja kita lihat, dia akan menjerit kesakitan, dia akan teriak-teriak. Ya, tapi kita yang dewasa di dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan, lewat konflik, lewat permasalahan membuat kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Itu akan membuat kita itu semakin dewasa di dalam Tuhan. Sebagaimana halnya dengan Ayub, kita mau lihat ya. Tuhan katakan kepada iblis waktu itu. Kita tahu kisah Ayub bagaimana iblis waktu itu dikatakan mengelilingi dunia. Jadi dia melihat Ayub begitu saleh. Tetapi apa Tuhan katakan? Tuhan katakan jangan engkau menjamah jiwanya. Jangan engkau sentuh jiwanya. Tuhan bilang itu dia milik saya. Tuhan izinkan dia untuk mencobai, boleh. Tetapi jiwanya jangan kau ambil daripadaku. Jangan engkau sentuh dia. Itu Tuhan katakan. Jadi lewat penderitaan Ayub yang berkepanjangan ya kita terlihat. Kesalahan Ayub itu teruji. Ya, di mana Ayub mengalami kesesakan. Kalau kita lihat sekilas Ayub itu hebat ya. Sering kita bilang, Ayub itu hebat loh. Anaknya mati semua hartanya habis semua. Wah, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Sesungguhnya kita kalau teliti dari ayat-ayat, ada beberapa ayat itu dikatakan begini. Ketika jiwanya itu tertekan, ya, dia jiwanya tertekan bagaimana dia bilang, dia itu banyak ngomong jadinya. Orang kalau tertekan kan banyak ngomong ya. Orang kalau lagi kesel, lagi kecewa, ngoceh aja. Jadi kayaknya gak mau berhenti gitu. Kita gak tahu apa yang dia ngocehin kadang. Karena dia mau keluarin semua emosi dia. Keluarin terus sampai udah habis tuh. Udah kosong baru bisa berhenti. Terutama cewek ya. Katanya cewek satu hari harus 25.000 kata. Ya, jadi bapak-bapak jangan heran ya. Kalau kau pulang ke rumah gitu loh. Kalau istri kita itu banyak ngoceh ya udah. Sabar ya. Berikan kuping untuk dengerin. Karena dia kalau nggak keluarin 25.000 kata itu stres dia. Ya, kasih kesempatan biar dia ngomong, habis itu lega. Jadi aman sentosa. Amin. kata Cepit Cu, tidak semua. Ada pengecualian berarti ya. Kita lihat kitab Ayub ini ya. Ayub itu ketika jiwanya ditekan. Dia jiwanya bisa tertekan kenapa? Karena ada teman-temannya datang. Di situ ada ngomongan-ngomongan yang gak enakin. Dia mulai, oh iya ya, benar ya. Padahal aku udah saleh loh. Dia kan merasa, aku saleh kok. Kenapa aku harus ngalamin begini? Begitu juga kita kan. Aku udah setia loh Tuhan. Aku udah bayar harga loh. Pagi-pagi sekali gue datang ngajar SPK. Ya, datang paling cepat, pulang paling lambat. Tapi kenapa saya harus ngalamin begini? Jadi Ayub merasa aku saleh loh Tuhan. Ya, aku hidup benar loh di hadapanmu. Tapi kenapa aku harus ngalamin ini semua? Tuhan diamin dia. Tuhan biarin aja dia ngomong. Kenapa Tuhan bisa diamin, nggak mau ngomong? Tuhan biarin dulu, Ayub habisin dulu apa yang ada di dalam hatinya. Ya, karena Ayub, kenapa dia ngoceh terus? Dia tidak izinkan Allah mengoreksi hidupnya. Allah diam, Allah biarin aja, dia ngoceh sampai habis-habisan dia ngoceh. Habis sampai satu titik, baru Allah kasih tahu. Ya, Allah biarin dia ngomong sampai satu titik, Allah membongkar kelemahannya Ayub. Disitulah Ayub mengalami Allah. Sebagaimana firman-Nya dikatakan, dulu dari orang aku mengenal Allah, tetapi sendiri aku sekarang mengalami Allah itu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Allah mau kita pribadi mengalami Allah. Jadi kita pengenalan kita akan Tuhan. Jadi pengenalan kita itu bukan sekedar KTP kita. Tapi Allah benar, pribadi kita itu mengenal siapakah Allah itu. Sehingga kita baru bisa adanya pertumbuhan di dalam Tuhan. Ya, yang kita tahu salah satu kelemahan Ayub ialah
Yaitu Ayub gagal menjadi orang tua. Kenapa saya katakan demikian? Karena Ayub itu gagal dalam mendidik anaknya. Ya, Ayub belum mempunyai suatu kedewasaan bagaimana menjadi orang tua, mendidik anaknya itu di jalan-jalan Tuhan. Sampai anak-anak itu hancur di hadapan Tuhan. Tuhan sedih gitu loh. Ya, sekalipun demikian, kita lihat kesalehan Ayub Allah tidak biarkan, Allah tidak tinggalkan. Ya, jadi ada kasih karunia Allah di dalam kehidupan Ayub. Sekalipun dia menderita, Allah tidak biarkan. Tapi Allah memberikan dia kekuatan untuk menanggung semuanya. Bapak Ibu, mungkin kita hari-hari ini ada merasakan sunyi di dalam hati kita. Kita bisa merasakan mungkin Allah seolah-olah tidak berbicara di dalam hati kita. Kita merasakan Allah jauh tinggalkan kita. Satu hal saya mau katakan, sebagaimana Ayub ketika dia banyak berkata-kata, Allah tidak mau berkata-kata, Allah diam. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita merasa sepi, merasa Allah jauh dari kehidupan kita. Merasa Allah tidak responin hidup kita. Allah jauh, Allah tinggalkan kita. Satu hal aku mau katakan, berkatalah izinkan Allah koreksi hidup kita. Ya, biarlah malam hari ini kita mau izinkan Allah koreksi hidup kita. Dosa apa yang masih ada dalam kehidupan kita? Ada bagian di dalam kehidupan kita yang masih belum beres. Izinkan Allah, buka hati kita. Izinkan Allah untuk koreksi hidup kita. Supaya kita itu semakin bertumbuh. Kedewasaan di dalam Tuhan yang serupa seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tadi siang saya sempat sharing-sharing dengan kakak rohani saya. Saya bilang iya saya ada layan jiwa yang begini-begini. Dia bilang iya saya juga. Saya ada layani 10 tahun. Masih tidak berubah. Suami istrinya kerja mati-matian. Tapi ini suami gak mau ngapa-ngapain gitu loh. Dia bilang kita itu sekarang lagi melayani jiwa-jiwa akhir zaman. Jiwa-jiwa akhir zaman memang demikian. Ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Akan memampukan setiap kita. Saya percaya ada kasih karunia Tuhan akan memampukan adik-adik semua. Memampukan Bapak Ibu semua. Untuk kita terus setia dalam melayani Tuhan. Amin.